Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat pembelajar dimanapun Bapak dan Ibu berada, pagi hari ini telah hadir di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Ibu Novita Ilmaris. Pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan tema indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk itu, kepada Ibu Kepala Divisi Administrasi dipersilakan. Terima kasih Pak Kaswo, Ya. Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pagi hari ini saya akan menyapa para sahabat pembelajar di manapun berada di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19, diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam berkinerja sehingga tetap produktif. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Ibu Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tema pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Sesuatu yang sangat strategis dan menjadi hal yang utama bagi setiap satuan kerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran tentunya. Nah, kira-kira menurut Ibu seberapa penting dan apa itu IKPA? Monggo Ibu. Baik Pak Kaswo. Apabila kita bicara seberapa pentingkah ya IKPA tersebut, ya sebelum kami jelaskan terkait dengan IKPA, ya perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu bahwa sebelum terdapat IKPA ini, indikator pelaksanaan anggaran ya, atau indikator keberhasilan dari suatu pelaksanaan anggaran itu hanya didasarkan pada tercapainya penyerapan. Yeah. Jadi dulu kita bicara dulu ya, seringkali kita dikejar-kejar ya bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ya, melakukan penyerapan ya, dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga seringkali akibat dari untuk memenuhi penyerapan tersebut kita seringkali melakukan revisi, seringkali melakukan revisi. Bahkan untuk revisi POK itu bisa dimungkinkan ya 1 bulan itu 5 kali. Jadi setiap minggu itu bisa ada revisi. Bahkan kegiatannya sudah berjalan baru dilaksanakan revisi. Kemudian ya karena hanya didorong persoalan penyerapan, ya, teman-teman biasanya ya di akhir tahun ini sudah membuat agenda kegiatan ya, yang akan ya kan ditindaklanjuti dengan dokumen berikutnya, rencana penyerapan. Nah, karena bicaranya ya, hanya didorong masalah penyerapan saja, terkadang ya teman-teman itu melaksanakan kegiatan sudah tidak lagi melihat pada agenda kegiatan, tidak melihat lagi jadwal kegiatan. Seharusnya jadwal kegiatan itu misalkan sudah direncanakan akan dilaksanakan di bulan Maret, ya, karena kesibukan lain, ya karena sesuatu hal ya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di bulan Maret, ya. Kapan dilaksanakannya? Setelah ya ada woro-woro lah istilahnya, setelah misalkan ada dorongan ya agar segera dilakukan penyerapan. Nah, baru seluruh kegiatan yang harusnya sudah berjalan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Jadi terkadang ya dalam 1 tahun itu yang sibuk itu hanya di bulan Oktober. Kesibukan itu hanya di bulan Oktober.
Mengapa? Karena di bulan Oktober itu mulai ada woro-woro dari pimpinan kawan-kawan semua ya bahwa ini sudah hampir akhir tahun, sedangkan anggaran masih belum terserap. Nah, karena berpikirnya yang penting terserap. Nah, karena itu ya harusnya kegiatannya bulan Maret dilaksanakan bulan Oktober. Pelaksana itu merasa tidak salah karena yang penting anggarannya terserap. Artinya di akhir tahun dia bisa mencapai penyerapan 99%. Walaupun di tengah pelaksanaan yang tidak terjadwal dengan baik. Akibatnya tentu berdampak pada kualitas pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Misalkan seorang pelaksana ya dalam 1 bulan seharusnya ya kalau bicara sesuai jadwal tidak mungkin terjadi ya pelaksana menyelenggarakan kegiatan 3 kali kegiatan atau ada 2 kegiatan yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Kemudian bagaimana dengan terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya ya karena memang kegiatan itu tidak pernah terjadwalkan sehingga pada saat pengajuan kebutuhan anggaran ini bicaranya ya kan selalu tiba-tiba sehingga teman-teman di bagian pengelolaan keuangan pun juga ya tidak pernah mempersiapkan dari awal sehingga pada saat pelaksanaan terkadang pelaksana itu menyalahkan bagian keuangan, kok kegiatan kami mau jalan uangnya belum ada, ini kegiatan tinggal 4 hari lagi uang belum ada ya karena apa? Karena selama ini memang kegiatan tersebut tidak didasarkan pada jadwal, lalu tidak didasarkan pada disbursement plan-nya, lalu tidak didasarkan pula dengan rencana kasnya. Nah ini jadi tidak ada komunikasi yang baik ya antara pelaksana dengan pengelola keuangan. Nah di sini akhirnya ujungnya pelaksana menggunakan uang pribadi sebagai talangan. Bahkan ya terkadang ya mulai cari pinjaman-pinjaman. Nah tetapi kalau bicaranya indikator penilaian yang hanya didasarkan penyerapan, situasi kerja seperti ini sudah dianggap baik dulu karena ujungnya adalah penyerapan. Ya tidak tahu bahwa untuk mencapai penyerapan itu banyak hal ya yang harusnya bisa dilakukan dengan baik, akuntabel, ini tidak dilakukan. Nah oleh karena itu ya merujuk pada masa lalu yang model kegiatannya tadi ada beberapa yang sudah kami contohkan. Ya, sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi karena akan dikatakan ya kinerja pelaksanaan anggaran baik apabila memenuhi 13 indikator. Jadi bukan hanya didasarkan pada penyerapan. Nah, bukan hanya didasarkan pada penyerapan, ada indikator-indikator lain yang diharapkan apabila pelaksana ya komit dengan 13 indikator itu, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan ya berjalan dengan baik, terjadwal ya. Semua dokumen pertanggungjawaban pun juga dapat disiapkan dengan akuntabel karena tidak ada lagi bicara uang pribadi, tidak ada lagi bicara pinjaman koperasi dan sebagainya. Nah, 13 indikator itu apa? Nanti kita akan lanjut Pak Kaso. Monggo. Baik. Menarik sekali sahabat pembelajar. Tadi kita sudah menyimak betul dan tentu menjadi bagian yang harus diketahui tentunya oleh para pelaksana anggaran, dalam hal ini para kepala unit pelaksana teknis di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Tadi Ibu Kepala Divisi sudah menyinggung terkait dengan indikator. Setahu kami di 2019 ada 12 indikator, kemudian di 2020 ini ada 13 indikator. Nah mungkin sahabat pembelajar dimanapun berada, para kepala unit pelaksana teknis juga harus mengetahui 13 indikator itu. Mohon izin Bu Kadif, kira-kira apa 13 indikator itu? 13 indikator ya, seperti yang disampaikan Pak Kaswo itu betul. Siap. Ya. Di 2019 kita hanya mengenal 12 indikator. Ya. Nah, sekarang di 2020 kita diperkenalkan dengan 13 indikator ya, dengan tambahan 1 indikator yaitu konfirmasi capaian output. Artinya ya, ini lebih berdampak lagi ya, jadi kegiatan yang dilaksanakan
itu tidak melulu hanya ya bicaranya terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, tapi sudah ya disinggung terkait dengan outputnya, terkait dengan output ya, tentunya apabila output itu tercapai akan memberikan dampak. Nah, jadi dengan tambahan indikator baru ini ya, artinya IKPA tidak hanya bicara terkait bagaimana proses anggaran dan kegiatan, tapi ya sudah ditambah dengan bagaimana proses kegiatan dengan anggarannya dapat mencapai output ya yang telah ditetapkan. Yang diharapkan dengan dihasilkannya output sesuai dengan target tentunya akan memberikan dampak. Dampak ini terkait dengan ya, tujuan daripada setiap sub-sub organisasi ya, organisasi atau dalam hal ini satker ya tersebut. Seperti itu Pak Kaswa. Jadi tambahannya satu, dan ini lebih membuat IKPA ya kan menjadi lebih real ya, lebih real ya, karena ada bicaranya output di sini. Demikian. Baik. Terima kasih Bu Kadif, makin jelas dan makin terang benderang terkait dengan IKPA itu. Tadi Ibu sudah menyinggung terkait dengan tujuan, ya. Terkait dengan tujuan tentu bisa dijelaskan juga kepada kami lebih detail dari tujuan IKPA ini, Bu. Tujuan pengukuran IKPA ya di satuan kerja itu ada 3 hal ya tujuannya, yaitu pertama adalah menjamin tercapainya output pelaksana anggaran. Ya, dalam menjamin tercapainya output pelaksana anggaran itu ada beberapa poin lagi yang ingin dicapai, yaitu satunya kelancaran pembayaran dan realisasi anggaran, penyampaian data kontrak tepat waktu, penyelesaian tagihan SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk mendukung manajemen kas. Ya, diharapkan ya terdapat pengelolaan uang persediaan yang baik, revisi DIPA ya terkendali, ya. Lalu kemudian Renkas sebagai supporting dalam kegiatan juga tersedia ya, diharapkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Kemudian defisiasi halaman 3 DIPA ini tidak terlalu luas, bahkan tidak ada. Meminimalisir retur SP2D. Nah, ini diharapkan dengan 5 poin yang disampaikan, yaitu dapat mendukung manajemen kas yang baik. Lalu kemudian yang 3 yang terakhir adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri, di mana diharapkan ya, LPJ bendahara itu tepat waktu per bulannya. Lalu kemudian penyelesaian pagu minus belanja. Nah, di sini kita harapkan jika pun terjadi pagu minus belanja itu hanya ada pada belanja pegawai. Kalau di Satker umumnya terjadi pada belanja BAMA. Untuk belanja lainnya diharapkan tidak terjadi pagu minus. Demikian tujuan dari pengukuran IKPA itu sendiri, Pak Kaswa. Baik, sahabat pembelajar dimanapun berada, bahwa Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM di wilayah merupakan ujung tombak di Kementerian Hukum dan HAM ini. Betul. Nah, kira-kira menurut Ibu seberapa penting kinerja pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja ini dalam rangka mendukung IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM? Monggo Ibu. IKPA ya, capaian IKPA dari setiap satker itu memberikan kontribusi yang sangat penting. Oleh karena itu diharapkan seluruh satker yang ada di seluruh wilayah di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, yaitu jika tidak salah ya sudah mencapai angka 800-an, bahkan mungkin mendekat 900. Tapi informasi yang terakhir kami terima masih sekitar 800-an. Harus sama-sama bergerak bersama memberikan kontribusi yang positif agar ya IKPA di masing-masing satker yang memberikan kontribusi positif tersebut ya
dapat memberikan kontribusi positif juga terhadap capaian pelaksanaan anggaran di masing-masing unit eselon satunya, ya, di masing-masing unit eselon satunya sesuai dengan program masing-masing. Lalu kemudian IKPA dari masing-masing satker yang ditarik, ya, menjadi bagian dari capaian evaluasi pelaksanaan anggaran di masing-masing unit eselon 1 itu akan ditarik kembali menjadi pelaksanaan anggaran untuk tingkat kementerian. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga apabila ya seluruh satkernya ya sama-sama punya komitmen yang sama untuk menjalankan atau melaksanakan anggaran ini sesuai dengan indikator-indikator dari IKPA, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bukti ya kerja sinergi kita semua ya, di tahun 2020 ini Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan prestasi yang luar biasa dalam salah satunya indikator yaitu IKPA-nya sebagai salah satu satker dengan pagu besar mendapatkan peringkat pertama, walaupun dalam meraih peringkat pertama tersebut ada indikator lain, ya, ada 2 indikator, tapi untuk saat ini kita hanya membahas terkait dengan satu indikator yaitu IKPA. Ini membuktikan bahwa di 2019 ya, seluruh satuan kerja itu sudah sama-sama bersinergi memberikan kontribusi yang sangat positif bagi masing-masing programnya dan ya yang berdampak ya memberikan kontribusi positif ya di tingkat kementerian, sehingga Kementerian Hukum dan HAM di tahun ini dinilai ya layak untuk mendapatkan predikat pertama kementerian lembaga dengan pagu besar. Ini luar biasa sekali Pak Kaswo. Ini semua berarti hasil kerja keras dari seluruh satker kita semua. Demikian Pak Kaswo. Baik, terima kasih Bu Kadif. Kemudian berikutnya mungkin yang perlu kita ketahui bersama adalah berkenaan dengan seringkali teman-teman ini terkait dengan data kontrak, ya mungkin juga harus dipahami teman-teman di lapangan terkait dengan data kontrak. Kapan sih dia harus mendaftarkan misal? Nah itu yang kadang juga teman-teman harus paham betul para pelaksana anggaran di wilayahnya. Kan data kontrak ketika sudah ditandatangani ada jangka waktunya. Ya, betul. Ya, itu yang harus dipahami juga oleh teman-teman di masing-masing satker. Mungkin itu Ibu. Oke. Ya. Baik Pak Kaswo. Ya, jadi bicara data kontrak, ya kapan harus disampaikan kepada KPPN, yaitu selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak kontrak tersebut ya ditandatangani oleh PPK. Siap. Ya itu. Ya, jadi ya yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa data kontrak ini menjadi bagian dari indikator kinerja pelaksanaan anggaran, seperti itu kan Pak Kaswo. Ya karena kembali lagi ya data kontrak ini artinya kegiatan yang dilaksanakan ya yang harus melalui kontrak tentunya terkait dengan agenda kegiatan. Tidak mungkin ada kegiatan yang memang secara pertanggungjawabannya harus merujuk pada kontrak yang tidak pernah terjadwalkan. Nah, ini menjadi rangkaian dari semua proses. Ya, jadi kegiatan misalkan pembangunan gedung. Nah, pembangunan gedung ini tentunya ya sebelum di awal tahun itu sudah ada ya di dalam agenda kegiatan. Tahapannya itu akan dimulai, misalkan mulai dari tahapan pengumuman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya apabila proses tahapan pengadaan sudah selesai, nah, akhirnya adalah kontrak. Nah, kontrak ini, ya
5 hari sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani ini harus segera dilaporkan. Karena dari sana pun juga bisa dicek. Ya, kontrak itu ditandatangani oleh tanggal berapa? Misalkan kontrak ditandatangani bulan Mei. Ini terkait dengan penyerapan di bulan Mei. Nah, hati-hati ya untuk kita semua pada saat ya kita menetapkan atau kita mendapatkan target saat ini untuk Kementerian Hukum dan HAM ya, target penyerapan itu sudah bukan lagi dari bawah ke atas, bukan kita lagi yang menentukan, tapi dari kementerian. Ya, jadi misalkan triwulan pertama di kementerian sudah menargetkan untuk penyerapan ya sebesar 20%, misalkan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman pelaksana itu sudah mulai menyusun agenda kegiatan ya, lalu kemudian rencana kas dan rencana penyerapan termasuk rencana pengadaannya, sehingga di triwulan pertama tercapai 20%. Nah, apabila misalkan ya salah satu faktor yang membuat keberhasilan ini untuk mencapai 20% adalah salah satu kegiatan yang dihasilkan dari melalui kontrak, dan kontraknya ternyata baru bisa ditandatangani masuk ke triwulan kedua atau triwulan ketiga, berarti ya ini sudah membuat salah satu ya indikator menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu 13 indikator ini semuanya ya menjadi satu kesatuan utuh yang jangan dipisah-pisah. Ya, jadi sumbernya adalah hanya satu sebenarnya Pak Kaswa. Jadi bagaimana agar indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini baik? Ya, hanya satu. Ya, bagaimana kita komitmen terhadap agenda atau jadwal kegiatan yang sudah kita susun di akhir tahun, atau kita evaluasi di awal tahun, ya di awal tahun, ya apabila ternyata pada awal tahun turun yang kita kenal namanya tarja, ya apakah tarja? Tapi untuk saat ini kami yakin ya dalam penyusunan tarja teman-teman di pusat, di Jakarta ini sudah mengusahakan ya agar seluruh yang menjadi tarja PIMTI di wilayah ini semuanya sudah berbasis anggaran. Jadi siklusnya sudah bagus Kak. Nah, ini yang perlu dapat kita pahami bersama. Kalau kita sudah komit terhadap agenda atau jadwal yang sudah ditetapkan, yang tentunya merujuknya pada target penyerapan. Ya. Lalu kemudian setelah agenda ini mungkin untuk informasi teman-teman semua, ya. Jadi yang paling utama bagaimana kita menjaga IKPA, yaitu pertama pastikan agenda kegiatan ini inline dengan target penyerapan. Lalu kemudian setelah selesai penyusunan agenda, kembali ya susun rencana penyerapan. Jadi antara rencana penyerapan dengan agenda ini harus benar-benar inline. Ya, karena output dari rencana penyerapan ya adalah agenda kegiatan. Jadi kalau bicara telur dulu atau ayam dulu, di sini saya sampaikan agenda kegiatan dulu. Tapi tentunya agenda kegiatan merujuk pada target penyerapan. Lalu kemudian agenda rencana penyerapan, lalu kemudian baru susun rencana kas. Ini yang suka lupa nih Pak Kaswo. Terkadang teman-teman itu hanya membuat agenda kegiatan atau jadwal kegiatan, lalu rencana penyerapan, lupa menyusun rencana penarikan kasnya. Rencana penarikan kas ini ya akan menjadi milik teman-teman pengelola keuangan. Jadi teman-teman pengelola keuangan dia punya dokumen ya untuk melakukan monitoring, ya untuk melaksanakan tugasnya, ya kapan dan berapa jumlah uang yang harus disiapkan dalam melakukan supporting ke pelaksana. Kemudian dibuatkan juga rencana pengadaannya. Ini 4 dokumen ini ya diharapkan maksimal sekali akhir tahun itu harus sudah ada. Ya, dan jika pun harus ada revisi kembali lagi di awal tahun karena terkait dengan adanya perubahan tarja tadi.
Karena di akhir tahun itu seharusnya DIPA itu sudah clear. Ya, kalau misalkan ada yang bisa menyusun November, bahkan lebih baik lagi karena memang tidak ada pergeseran. Biasanya sudah di November itu kita sudah tahu berapa anggaran yang memang dialokasikan untuk satker kita. Jadi kalau misalkan 4 dokumen itu disiplin, ya disiplin dihasilkan, disiplin dilaksanakan, ya maka ya untuk indikator-indikator IKPA terkait dengan penyerapan, revisi revisi halaman 3 DIPA ya itu posisinya pasti sudah aman ya, kayak penyerapan anggaran, lalu kemudian pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, revisi halaman 3 DIPA ya, itu semua dispensasi itu pasti semuanya sudah baik ya. Sedangkan indikator lain, data kontrak, penyelesaian tagihan, lalu kemudian LPJ bendahara, renkas dan segalanya itu hanya kedisiplinan daripada pengelola keuangan dan pelaksana. Bagaimana ya output ya hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan itu dipertanggungjawabkan. Itu Pak Kasih. Baik, terima kasih Ibu Kadif, makin terang benderang. Sahabat pembelajar, menarik sekali tadi yang dijelaskan dan menjadi catatan dan perlu digarisbawahi bahwa setelah penandatanganan kontrak maksimal 5 hari segera didaftarkan ke KPPN. Ya, 5 hari kerja ya. 5 hari kerja tentunya. Itu yang menjadi pedoman bagi kita semuanya, para kepala unit pelaksana teknis dimanapun Bapak dan Ibu berada. Baik Ibu Kepala Divisi, tadi kita telah menyimak banyak materi-materi yang berkenaan dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kemudian dalam pelaksanaannya, kira-kira permasalahan apa saja yang sering dijumpai berkaitan dengan kurangnya nilai capaian IKPA, kemudian strategi apa yang bisa para kepala satuan kerja, sahabat pembelajar ini lakukan untuk mendukung tentunya IKPA yang optimal. Monggo Ibu. Permasalahan yang sering dijumpai terkait dengan kurangnya nilai capaian IKPA itu selalu diawali dengan para pelaksana kegiatan yang tidak komitmen, yang tidak berkomitmen, yang pelaksanaan kegiatannya tidak didasarkan pada jadwal kegiatan. Karena jadwal kegiatan ini tentunya ya sangat berkaitan dengan rencana penyerapan. Apabila jadwal kegiatan bergeser pelaksanaannya, tentunya akan mempengaruhi pergeseran dari capaian penyerapan yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian pada saat terjadi pergeseran jadwal kegiatan, pergeseran target penyerapan akan berakibat pada pergeseran ya rencana kas. Artinya kegiatan yang tiba-tiba dilaksanakan ini akan membuat teman-teman di bagian pengelolaan keuangan ini harus terburu-buru untuk menyiapkan kasnya, menyiapkan rencana kebutuhan anggarannya. Dan inilah yang sering terjadi, yang sering sekali terjadi, sehingga antara pelaksana dengan pengelola keuangan sering tidak match. Bahkan yang diperparah lagi dengan pelaksana anggaran ya melakukan revisi di saat kegiatan sudah jalan atau kegiatan sudah jalan atau kegiatan sedang berjalan. Yang dampaknya salah satunya pagu minus. Ya, jadi pada saat ada kegiatan sudah berjalan, ya sudah akan dipertanggungjawabkan, direvisi dan revisi ini ternyata ya ada anggaran yang seharusnya tidak direvisi karena sudah sesuai angkanya dikurangi, dan ini yang bisa berakibat pagu minus. Hal seperti itu yang
sering kali terjadi. Termasuk juga misalkan pemahaman ya, ini mungkin pemahaman, ini mungkin kegiatan yang sangat luar biasa Pak Kaswo. Pemahaman terkait dengan apabila kontrak sudah ditandatangani, itu ada kewajiban, ya, di kewajiban paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak itu oleh PPK, wajib ya disampaikan ke KPPN. Nah, ini salah satu indikator lagi, dan ini seringkali tidak dipahami, sehingga telat, yang akan berdampak pada dispensasi dan sebagainya. Ini seringkali terjadi hal-hal tadi itu yang sering. Lalu kemudian strategi ya Pak Kaswo, strategi apa yang dilakukan oleh Kasatker? Nah, strateginya Kasatker harus ya melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian pada saat anggaran berjalan. Nah, anggaran berjalan. Tapi ya lebih penting dari fungsi pengawasan dan pengendalian pada saat anggaran berjalan, yaitu fungsi bagaimana Kasatker bisa bersama-sama dengan para pelaksana menyusun dokumen perencanaan. Itu yang utama. Ya, karena pelaksanaan anggaran ya tahun berjalan akan baik apabila perencanaannya juga dilaksanakan secara bersama-sama di bawah kendali KUPT dan ya punya komitmen yang sama untuk disiplin melaksanakannya. Nah, ini yang dua hal ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu diharapkan para Kasatker ya sebelum ya tahun anggaran berjalan ya di sekitar bulan November Desember untuk mengumpulkan para pelaksana di jajarannya untuk sama-sama melakukan bedah anggaran yang diajukan ke kantor wilayah. Ya, kalau sudah di bulan November DIPA itu November ya itu artinya sudah bisa turun ya kan. Setahu kami di 2019 DIPA turun di sekitar November ya. Sekitar November, jadi sudah bisa menyusun ya agenda kegiatan, lalu kemudian setelah itu rencana penyerapan yang disesuaikan dengan target penyerapan yang ditetapkan oleh pusat, lalu kemudian disusun dokumen berikutnya, dokumen rencana penarikan kas atau penggunaan kas. Lalu kemudian disusun juga dengan rencana pengadaannya. 4 dokumen ini diharapkan disusun bersama-sama dengan Kasatker. Ya, sehingga Kasatker mengetahui ya untuk setahun ke depan kegiatan akan seperti apa, termasuk jadwalnya. Nah, sehingga pada saat tahun berjalan di awal Januari, di Kasatker sudah memahami 1 tahun ini ya di Satkernya akan ada kegiatan seperti apa, outputnya akan seperti apa, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian itu bisa dilaksanakan. Apabila strategi ini diterapkan, ya kita harapkan tentunya ya IPA di Satker tersebut akan memberikan kontribusi yang positif. Nah, yang satu nih yang saya hampir lupa ya, yang ketiga, karena Kementerian Hukum dan HAM sudah berkomitmen sebagai corporate university, diharapkan ya Kasatker melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan kompetensi jajarannya. Ya, bagaimana Kasatker dengan metode-metode korpu ya ini bisa, salah satunya sering melihat program-program yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Jawa Tengah yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kompetensi dari para pelaksananya, sehingga diharapkan ya seperti misalkan bendahara ya disiplin, ya tahu batas akhir LPJ bendahara itu per bulan kapan. Lalu kemudian terhadap kontrak BAMA yang sudah ditandatangani PPK ya sebelum 5 hari kerja harus seperti apa dan sebagainya. Dan
informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan teknis ini bisa dapat ya diketahui oleh pelaksana apabila Pak Kasatkernya ya sangat peduli dengan peningkatan pemahamannya. Sehingga seringkali terjadi nih Pak Kabalai, kesalahan terjadi bukan karena sengaja, tapi memang karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, yang terakhir tadi, ya tolong Kasatker ya melakukan pembinaan ya dengan terus melaksanakan program-program Korpu, ya penguatan-penguatan kepada jajarannya, yang salah satunya ya sering kayak rajin-rajin yang buka lamannya Badiklat Jawa Tengah, karena menurut hemat kami ya program-program yang dilaksanakan oleh Balai Diklat ini sangat kekinian, milenial sekali, dan memang dibutuhkan oleh kita semua dalam meningkatkan pemahaman atau kompetensi melalui Korpu. Demikian Pak Kabalai. Baik sahabat pembelajar, di akhir acara ini tentunya kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Ibu Novita Himaris, yang berkenan telah berbagi materi, berbagi pengetahuan kepada kami semuanya, para kepala satuan kerja, sahabat pembelajar dimanapun berada. Tentu sangat berharga dan sangat membanggakan bagi kami semuanya, tentu bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari. Ibu Kepala Divisi, mungkin terakhir ini. Ya, silakan Pak Kaswo. Bahwa saat ini kan kita sama-sama tahu bahwa telah terjadi bencana non-alam, bencana pandemi COVID-19. Pertama, kira-kira bagaimana mempertahankan capaian IKPA pada masing-masing satuan kerja? Ini karena penting sekali. Kemudian mungkin terakhir, sebagai pesan Ibu kepada kami, kepada seluruh jajaran, pada sahabat pembelajar, pesan dan semangat yang nantinya disampaikan terkait dengan IKPA ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Kaswo. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak Kaswo, bagaimana menjadi keprihatinan kita juga ya, bahwa banyak kegiatan yang sudah teragenda mungkin akan mengalami pergeseran karena di tengah pandemi COVID-19 kita semua harus punya komitmen yang sama untuk menjaga diri kita ya, agar tidak menjadi penyebar, ya, tidak menjadikan diri kita menjadi salah satu yang menyebarkan pandemik ini. Nah, seperti kondisi ini di awal pandemik ini, kantor wilayah sudah menerima surat ya, yang merupakan terusan dari surat Kementerian Keuangan. Kita sudah menerima surat dari kementerian yang intinya bahwa di tahun 2020 ini tidak ada penilaian IKPA karena semua kita sadari bahwa ini kejadian bencana non alam ya, sehingga seperti yang saya sampaikan pasti sangat berpengaruh pada 13 indikator ya, capaian terhadap 13 indikator. Namun tidak menjadi satu pembenar ya bahwa dengan kondisi pandemi COVID lalu kemudian IKPA ya, tidak menjadi indikator di tahun ini, membuat seluruh Kasatker ya bekerja ya atau tidak berkinerja. Di sini dibutuhkan komitmen kita semua untuk tetap berkinerja dan berproduktif. Oleh karena itu, dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat-surat edarannya ke kantor wilayah itu bisa menjadi pedoman untuk kita. Seperti misalkan ada kegiatan yang harus mengumpulkan banyak orang, nah ini bisa dimodifikasi, pelaksanaannya dirubah ya dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, sehingga diharapkan walaupun IKPA ini tidak menjadi dasar indikator tahun ini, tapi kita harapkan ya jika pun terjadi pergeseran kegiatan ini tidak membuat kita tidak berkinerja,
bahkan dengan teknologi informasi yang ada, dengan panduan-panduan dan contoh-contoh dari pusat, ya, ini diharapkan kita tetap sesuai dengan program yang sudah kita jadwalkan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai capaian IPA, diharapkan kembali Kasatker melakukan pengendalian. Nah, artinya ya Kasatker kembali lagi, ya seharusnya ini dilakukan di sekitar bulan Maret. Nah, apabila ini belum dilakukan, ya artinya lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali. Jadi di bulan Juni ini ya dikumpulkan para pelaksananya kembali, lalu kemudian ya kembali kita bedah DIPA-nya, kita lihat agenda kegiatannya, lalu kemudian kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dengan tetap memegang protokol kesehatan dan dibantu dengan penggunaan teknologi informasi seperti kegiatan-kegiatan virtual. Nah, ini merupakan salah satu strategi dalam rangka tetap berkinerja walaupun di tengah pandemi COVID. Dan yang utamanya adalah lakukan revisi-revisi, tapi jangan terlalu sering, ya revisi ya untuk memprioritaskan ya kebutuhan penanganan COVID. Seperti salah satu contoh ya. Salah satu contoh misalkan dalam suatu DIPA ada kegiatan misalkan diseminasi atau sosialisasi yang awalnya dianggarkan untuk menggunakan mekanisme full board, ya karena di tengah pandemi tidak mungkin kita mengumpulkan orang dalam satu ruangan untuk dilakukan mekanisme diseminasi melalui mekanisme full board, ya maka dilakukan revisi, dirubah, ya tetap outputnya jalan, jadi output tetap jalan, ya penyebar luasan informasi tetap jalan, ya dengan menggunakan teknologi informasi secara virtual. Lalu kemudian sisa anggaran, ya karena kita pahami dengan adanya kegiatan dari full board menjadi virtual, tentu ada pergeseran atau ada sisa anggaran yang tidak terserap. Terhadap sisa anggaran yang tidak terserap tadi, ya, itu langsung dilakukan strategi-strategi agar tetap ya anggaran yang sudah dianggarkan dapat digunakan secara maksimal. Strategi contohnya bisa menambahkan peserta, ya awalnya 40, ya dengan virtual ya bisa ditambahkan menjadi 60 orang. Lalu kemudian atau yang seharusnya yang dijadwalkan harusnya hanya 1 kali, bisa dijadwalkan 2 sampai 3 kali, ya. Artinya menambah kegiatan. Lalu atau bisa ya digunakan sesuai dengan petunjuk dari pusat, yaitu kita sama-sama ya memprioritaskan penanganan COVID-19 seperti ya menyiapkan bilik disinfektan, lalu kemudian masker untuk seluruh pegawai, lalu vitamin, ya, dan belanja-belanja bahan lainnya sesuai dengan akun, ya, sebagaimana sudah ada dalam surat edaran. Oleh karena itu, ya, bagi Kasatker, ya, khususnya segera rapatkan barisan, ya, lalu kemudian susun strategi apa yang akan dilakukan sehingga tetap tercapai apa yang menjadi target. Nah, ini bukan saja pada Kasatker, ya kan, terutama di kantor wilayah khususnya, ya untuk teman-teman sahabat pembelajar di masing-masing divisi, ya agar bisa bersinergis ya, dengan divisi lainnya sehingga konsep gotong royong
dalam rangka penanganan COVID-19 dapat diimplementasikan. Salah satu contoh yang sudah dilakukan di Kanwil Jawa Tengah, ini bisa jadi contoh. Ada kegiatan ya di DIPA, di program AHU yang turun ke Kanwil, yang seharusnya dilaksanakan full board, dilaksanakan secara virtual, lalu kemudian ya ditambahkan kegiatannya menjadi sekian kali, ya dari 1 kali, lalu masih ada juga sisa anggaran. Nah, sisa anggaran ini kita dorong ya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Nah, seperti masker. Nah, dalam hal ini masker untuk seluruh pegawai di Kanwil Jawa Tengah, 1 orang pegawai misalkan dianggarkan mendapatkan 10 masker. Nah, ini anggarannya bersumber dari optimalisasi anggaran kegiatan tersebut. Yang semuanya sudah ada pedomannya. Hanya tinggal bagaimana Kasatker, ya bagaimana pejabat terkait pelaksana punya komitmen itu, ya punya komitmen itu dan punya komitmen untuk memastikan bahwa ya, seluruh anggaran atau dan kegiatan yang sudah direncanakan ini tetap berjalan. Ya, tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian untuk pesan Pak Kaswo kepada seluruh sahabat pembelajar, di tengah pandemi COVID-19 ini yang menjadi pesan dari kami untuk semua, pertama adalah tetap produktif, tetap berkinerja walaupun di tengah keterbatasan. Lalu kemudian yang kedua, dalam berkinerja, dalam berproduktif, tetap ya, terapkan atau implementasikan tata nilai pasti, profesional, akuntabel, transparan, sinergi, dan inovatif. Di sini kami akan tekankan sinergi. Nah, sinergi di sini adalah sinergi dengan instansi terkait. Karena IKPA ya ada beberapa indikatornya yang sangat tergantung dari kinerja instansi terkait, dalam hal ini KPPN. Dengan kondisi di tengah pandemi COVID, ada beberapa kebijakan KPPN ya untuk mensupport seluruh instansi, dan dalam pelaksanaannya ya ini dibutuhkan koordinasi ya pelaksana dengan KPPN, sehingga setiap pengajuan yang kita ajukan ya, ini dapat terselesaikan oleh KPPN sehingga bisa terbit SP2D tepat waktu. Lalu kemudian selain sinergi tadi sudah dijelaskan oleh kami ya, transparan, akuntabel itu sangat penting. Artinya ya strategi-strategi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan punya dampak dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam supporting ya, prinsip akuntabel dan transparan harus tetap kita pegang sehingga seluruh kegiatan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Lalu inovatif. Nah, inovatif di sini penekanannya tadi sudah dijelaskan ya, terus berkreasi, ya, kedepankan IGAP seperti janji kinerja kita. Kemudian pesan yang ketiga, ya, di tengah pandemi COVID ini jaga kesehatan. Kesehatan di sini bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kesehatan sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, ya, kesehatan lingkungan kerja kita, dan kesehatan keluarga kita. Selain itu yang terakhir adalah ya tetap semangat, tetap senang dan bahagia. Ini sesuai dengan tata nilai tadi kementerian pasti. Nah, ini yang terakhir tata nilainya Jateng
pasti gayeng. Gayeng. Nah, gayeng di sini memiliki makna guyup, rukun, gotong royong, tenang, bahagia, sukacita, dan sebagainya. Sehingga di tengah bencana alam ini, semoga kita terus dapat merasakan kebahagiaan, kenyamanan, ya, sehingga dapat meningkatkan imun. Jadi kesehatan itu ya selain kita menerapkan protokol kesehatan COVID-19, kita ya dapat meningkatkan imunnya, bukan hanya melalui vitamin saja, tetapi dari diri kita, yaitu kita bisa membangkitkan hormon senang, sukacita itu merupakan salah satu imun terbaik ya yang dimiliki oleh setiap tubuh kita. Jadi itu pesan yang dapat kami sampaikan, Pak Kaswo. Semoga seluruh sahabat pembelajar di seluruh Indonesia yang merupakan rekan-rekan dan keluarga kita semua ya dalam kondisi yang sehat, senang, bisa beraktivitas, berkinerja, dan seluruhnya dapat dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Pak Kaswo yang dapat kami bagi untuk kegiatan kali ini. Silakan Pak Kaswo. Baik, terima kasih Ibu Kepala Divisi Administrasi, Ibu Novita Ilmaris. Sangat banyak telah kita kupas dari awal sampai dengan baru saja. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, bagi sahabat pembelajar dimanapun Bapak dan Ibu berada. Tetap sehat, tetap semangat, tetap beraktivitas, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, laksanakan protokol kesehatan. Insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.